Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita kembali ke Mbak Prita. Mbak Prita, ini kan anak-anak banyak sekali yang nantinya akan hadir ya, atau singgah di rumah harapan ini. Nah, kira-kira ada jangka waktu paling lama mereka bisa tinggal di situ atau bebas atau seperti apa? Sesungguhnya di kami tidak ada jangka waktu. Selama mereka masih membutuhkan, mereka masih membutuhkan untuk sampai taraf sembuh gitu, kami akan selalu ada gitu. Jadi tidak dibatasi cuma boleh 1 minggu, nggak ada. Saat ini ada yang sudah setahun gitu ya, karena kan harus kemoterapi terus. Ada yang sudah 39 kali kemoterapi seperti itu. Kami akan terus membantu gitu selama kami bisa. Gitu. Tapi apakah ada syarat-syarat khusus untuk bisa tinggal di rumah singgah? Oke, syarat khususnya hanya BPJS, yang pasti BPJS kelas 3 seperti itu, dari luar daerah, dan penyakitnya tidak menular seperti itu. Jadi penyakit apa saja selama tidak menular kami akan tampung. Rata-rata apa saja anak-anak ini? Saat ini ada hidrosefalus, thalassemia, leukemia, ginjal, jantung, seperti itu. Oke, jadi memang banyak. Kanker tulang, kanker saraf. Banyak sekali ya sebenarnya. Tapi sebenarnya ini rentan dengan tindakan medis. Ya. Seketika bisa saja terjadi up and down mereka, apalagi di entah tengah malam. Apakah memang disediakan para medis juga di rumah singgah? Para medis di rumah singgah ini adalah on call, dokter-dokter on call gitu. Tetapi kita juga melihat kondisinya. Kalau memang sangat membutuhkan sekali, langsung kami larikan ke rumah sakit, itu sudah pasti. Jadi memang siap sedia ya, mau nggak mau ya. Betul, jadi mobil dan driver itu siap sedia 24 jam. Oke, itu kalau dari tenaga medis. Kemudian kalau tadi sudah berbicara tentang relawan yang ikut juga membantu, apakah mereka juga ikut standby tinggal di situ, ada kemudian shifting mereka di rumah harapan ini? Menjaga ya? Iya, betul. Oke, jadi bicara mengenai relawan gitu ya, termasuk saya juga relawan di rumah harapan, dan masih banyak sekali teman-teman yang lain. Kita memang ada yang namanya volunteer piket, volunteer tetap gitu ya, dan pengurus gitu. Jadi ada juga volunteer freelance gitu. Jadi yang piket ya otomatis mereka tahu jadwalnya kapan stay di rumah harapan, atau mereka maunya mendampingi di rumah sakit gitu. Freelance ya kayak pulang kantor mau datang hanya untuk membacakan cerita, bermain saja gitu ya. Itu impact-nya luar biasa sekali gitu. Seperti itu sih, Mas. Jadi banyak sebenarnya ya? Banyak sekali. Kira-kira berapa relawan yang ikut di rumah harapan ini? Relawan saat ini kalau yang tetap ada sekitar 13, tapi kalau yang semuanya itu lebih dari 40 ya. Lebih dari 40 ya, dan mereka dengan senang hati yang membantu. Dengan senang hati gitu. Tidak hanya menjaga tapi juga menghibur ya. Betul. Jadi penasaran bagaimana sih kegiatan di rumah harapan? Kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, sebanyak 4.000 anak di Indonesia mengidap kanker tiap tahunnya. Dengan deteksi dini, kanker pada anak sebenarnya masih bisa disembuhkan, dibantu dengan dukungan penuh orang tua. Okta Yoga Praptama, anak laki-laki berumur 6 tahun ini, salah satu anak yang berjuang melawan leukemia pada tubuhnya sejak berumur 4 tahun. Leukemia merupakan jenis penyakit kanker yang menyerang sel-sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang. Awalnya, Okta dibawa ke salah satu praktek dokter di daerah Jambi oleh kedua orang tuanya, yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari situlah, awal mula Okta bertemu dengan Sili, pemilik Rumah Harapan. Di mata Sili, Okta adalah anak yang kuat dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Sang ibu, Yesi Silviana Sari, adalah sosok yang tegar. Wanita berumur 38 tahun ini berjuang keras demi kesembuhan putra tersayangnya. Selama 8 bulan, Okta menjalani kemoterapi dan 7 kali transplantasi sumsum tulang belakang. Rasa sakit yang dialaminya tak lantas membuat anak yang bercita-cita sebagai pilot ini patah semangat. Baik, itu tadi sekilas tentang Okta ya. Dia mengidap penyakit leukemia. Dan sudah dinyatakan sembuh? Sudah dinyatakan sembuh. Dan pulang? Sudah pulang. Okta sudah kembali ke Jambi setelah 1 tahun, dan kami senang sekali mendengarnya. Senang, tapi pastinya ada rasa senang tapi sedih ya? kehilangan gitu. Yang biasa ada senyum tawanya Okta gitu ya. Namanya anak-anak ya, khas anak-anak gitu. Terus sekarang udah kembali gitu. Nah ini kan dari berbagai daerah di luar Jakarta. Ini pastinya tidak mungkin nggak lepas juga dari konflik. Namanya mereka juga orang-orang baru. Bagaimana cara mendekatkan agar mereka merasa benar-benar ini rumah, ini keluarga? Selama 1 tahun saya di Rumah Harapan, saya melihat
sebenarnya bukan saya yang membantu, tetapi saya sebenarnya yang terbantu sekali gitu ya. Saya yang mendapatkan banyak sekali kebahagiaan yang saya nggak pernah bayangkan sebelumnya. Anak-anak ini bisa blend satu sama lain tanpa merasa kamu dari Aceh, kamu dari Halmahera, atau kamu dari Jambi, atau kamu dari Riau, nggak ada gitu. Mereka bermain layaknya anak-anak gitu. Bahkan donatur-donatur atau komunitas-komunitas yang datang pasti bilang bahwa kok kayak nggak sakit ya gitu, kok kayak bukan rumah singgah gitu. Jadi ya kayak gitu, mereka langsung adaptasinya semudah itu saja sih. Jadi keluguan mereka Iya, mencairkan betul, suasana dan betul. mereka benar-benar merasa jadi seperti keluarga ya. Betul, dan satu sama lain saling support. Kalau ngelihat yang satu lagi down, mereka yang ayo gitu. Yang satu lagi down, mereka saling support sih, luar biasa. Oke, Luar biasa. tadi kalau kita lihat ada beberapa anak yang sudah memang ada di Rumah Harapan ini, dan sepertinya kita juga semua pasti tahu bahwa di luar sana banyak sekali betul. anak-anak yang memang membutuhkan Yes. dan mungkin belum tahu tentang Rumah Harapan ini. Nah, kemudian bagaimana teman-teman relawan dari Rumah Harapan untuk memberitahu ke masyarakat apakah memang menjemput bola atau berdasarkan referensi? Oke, yang pasti kita di awal menjemput bola. Kami menghampiri ke rumah sakit seperti itu ya. Bertanya dari mana ibu sakit apa gitu ya. Kalau butuh rumah singgah bisa hubungi kami, itu pasti seperti itu. Karena kami juga bekerja sama dengan RSCM, dengan Humasnya juga memberitahu apapun, siapapun yang membutuhkan rumah singgah dalam masa pengobatannya silahkan hubungi kami gitu. Pertama itu, kedua otomatis kayak Okta akan memberitahu teman-teman yang lain, mamanya yang lain gitu ya. Kalau kalian butuh, ayo ke Rumah Harapan. Oke, jadi memang sistem jemput bola. Tapi Betul. apakah mereka bisa langsung terima atau banyak yang pikir-pikir dulu? Atau yang tadi lihat dulu atau Iya, menginap semalam biasanya dulu ada yang gitu lihat ya? dulu gitu ya. Boleh nggak datang dulu, lihat dulu silakan gitu. Tapi kan setelah ngeliat, ya boleh nggak kita di sini ya. Kembali lagi kami akan cek dulu gitu kan. Sakitnya apa, bagaimana status BPJS-nya dan lain-lain gitu. Oke, ini Dalam menyenangkan memenuhi- sekali ya. Ya. Selain rumah singgah ternyata banyak kegiatan juga ya. Iya, betul. Nah, kegiatannya apa aja kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.